Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Siska Ayu Meranti dari SMK Muhammadiyah Bung Semuli. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi VJM FI meliputi reset ECM, reset TP, dan juga setting attitude. Masuk ke pembahasan pertama tentang teknologi VJM FI. Apa sih teknologi VJM FI? Jadi, teknologi VJM FI adalah sistem suplai bahan bakar dengan teknologi kontrol elektronik yang mampu memasuk bahan bakar dan oksigen secara optimal. Pada tahun 2003, Honda meluncurkan New VJM FI untuk sepeda motor sisi kecil dan skuter. Di tahun 1982, Honda memperkenalkan model CX500 Turbo yang merupakan sepeda motor pertama di dunia yang menggunakan teknologi VJM FI. Pada tahun 1993, Honda mengaplikasikan teknologi VJM FI pada sepeda motor NSR 500V untuk mengikuti balap kelas bergengsi di kategori GP 500. Pada tahun 2002, regulasi berubah dari 2-stroke engine menjadi 4-stroke engine. NSR 500 diganti RC211F yang juga dikontrol oleh teknologi VJM FI. Pada 1 Desember 2005, Astra Honda Motor menerapkan teknologi unggul VJM FI pada Supra X125 yang menjadikannya sebagai sepeda motor pertama di Indonesia berteknologi VJM FI dengan keunggulan paling hemat bahan bakar dan ramah lingkungan. Keunggulan sistem bahan bakar terbagi 6 bagian. Yang pertama, lebih irit BBM. Yang kedua, full ekonomi. Yang ketiga, performa lebih baik. Yang keempat, mesin mudah dihidupkan. Yang kelima, mudah perawatan. Dan yang terakhir, ramah lingkungan. Sebelum kalian melakukan presetan, sebaiknya kalian mengetahui berdasarkan kode kegagalannya. Anda dapat mempersempit analisis kerusakan, kemungkinan terjadi kelainan bisa pada rangkaian atau sensor. Untuk mengidentifikasi, Anda harus memeriksa rangkaian dan komponen yang ditemukan bermasalah berdasarkan kode kegagalan. Baik, di sini sudah ada ECM dan lampu mil. ECM akan menyimpan kode kegagalan sesuai dengan jenis kerusakan yang dideteksi. Walaupun sudah ada perbaikan atau pergantian sensor, ECM masih menyimpan kode kegagalan sebelumnya untuk menghilangkan atau menghapus memori yang tersimpan dalam ECM dengan prosedur mereset. Pemeriksaan histori kode kegagalan dalam ECM. Apabila kerusakan pada ECM sensor sudah diperbaiki, maka mil akan berkedip. Akan tetapi, ECM masih menyimpan adanya kode kegagalan yang terjadi sebelumnya. Bisa diketahui dengan cara memasang DLC konektor pada DLC. Selanjutnya, prosedur pemeriksaan. Langkah yang pertama yaitu lepaskan cover sehingga DLC kelihatan. Yang kedua, pastikan kunci kontak pada posisi off. Yang ketiga, lepaskan DLC cap atau penutup DLC. Yang keempat, hubungkan DLC short connector. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Histori kegagalan sensor yang disimpan di dalam ECM dapat dibaca. Jika terdapat kegagalan yang disimpan dalam ECM, maka mil berkedip menunjukkan kode kegagalan. Jika tidak ada histori kegagalan yang disimpan di ECM, maka mil menyala terus. Catatan, apabila ECM menyimpan kode kegagalan, maka sebaiknya dilakukan penghapusan atau reset ECM. Selanjutnya, prosedur penghapusan kode kegagalan dalam ECM. Langkah yang pertama, lepaskan cover sehingga DLC kelihatan. Yang kedua, pastikan kunci kontak pada posisi off. Yang ketiga, lepaskan DLC cap atau penutup cap. Yang keempat, hubungkan DLC short connector.
Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keenam, lepaskan DLC short connector dan pasangkan kembali dalam waktu 5 detik. Yang ketujuh, mil akan berkedip pendek secara terus-menerus atau tanda berhasil penghapusan kode kegagalan. Yang ke-8, putar kunci kontak ke posisi off, lepaskan DLC short connector dan pasang kembali penutup DLC. Prosedur kode kegagalan yang tidak berhasil. Proses penghapusan tidak berhasil jika DLC short connector tidak tersambung dalam waktu 5 detik, maka lampu indikator mil akan menyala terus. Hal ini menunjukkan bahwa proses penghapusan tidak berhasil. Apabila kunci kontak diputar ke posisi off, kemudian diputar on lagi, indikator FI akan berkedip sesuai dengan kode kegagalan. Prosedur reset TP sensor dan ECM. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Yang kedua, jika kode kegagalan tersimpan dalam ECM, maka proses reset TP tidak bisa dilakukan. Yang ketiga, lakukan reset TP atau ECM apabila salah satu dari part yang berhubungan dengan sistem bahan bakar diganti dengan yang baru, yaitu throttle body atau pipa intake. Yang kedua, idle air screw. Yang keempat, pompa bahan bakar atau saringan bahan bakar, injektor dan sensor O2. Yang keempat, lakukan reset TP atau ECM apabila salah satu dari part mesin diganti dengan yang baru atau pada overhaul, yaitu cylinder head, valve, valve guide, dan valve seat, silinder, piston, dan ring piston. Prosedur reset TP sensor atau ECM. Urutan prosedur reset TP sensor atau ECM. Yang pertama, putar kunci kontak ke off. Yang kedua, lepaskan penutup DLC dan pasang DLC konektor. Yang ketiga, lepaskan konektor sensor EOT. Yang keempat, hubungkan terminal konektor sisi kabel dan kabel atau jumper link. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keenam, lepaskan jumper link dari konektor sensor EOT. Mil berkedip selama 10 detik, tandanya pola permainan reset. Yang ketujuh, pasang kembali konektor sensor EOT. Yang kedelapan, lepaskan DLC short connector atau tutup kembali DLC short connector dengan penutup DLC. Yang kesembilan, hidupkan mesin pada putaran stasioner selama kurang lebih 20 menit. Proses altitude setting atau setting ketinggian. Mode 1, dari titik mula altitude tinggi atau ketinggian di atas permukaan laut melebihi 2000 meter ke altitude rendah, ketinggian di atas permukaan laut kurang dari 2000 meter. Mode kedua, ketinggian 2000 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Mode ketiga, ketinggian 2500 sampai 3500 meter di atas permukaan laut. Lalu mode keempat, ketinggian 3500 meter atau lebih tinggi di atas permukaan laut. Catatan, pastikan ECM tidak menyimpan kode kegagalan. Jika kode kegagalan masih tersimpan, maka proses setting altitude tidak dapat dilakukan. Setting ketinggian akan gagal apabila mesin dalam keadaan hidup. Langkah altitude setting mode 1. Yang pertama yaitu lakukan putar kunci kontak ke posisi off. Yang kedua, lepaskan front body cover sehingga DLC kelihatan. Yang ketiga, lepaskan penutup DLC atau cup DLC dan pasang DLC short connector. Yang keempat, buka handle gas atau throttle sepenuhnya dan tahan. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keenam, dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, tutup handle gas atau throttle dan tahan selama lebih dari 3 detik. Yang ketujuh, jika proses setting ketinggian mode 1 berhasil, maka mil akan berkedip-kedip dengan kedipan pendek berulang. Kemudian, putar kunci ke off. Langkah altitude setting mode 2, 3, dan 4. Yang pertama, lakukan putar kunci kontak ke posisi off. Yang kedua, lepaskan front body cover sehingga DLC kelihatan. Yang ketiga, lepaskan penutup DLC atau DLC cup dan pasangkan DLC short connector.
Yang keempat, buka handle gas atau throttle sepenuhnya dan tahan. Yang kelima, putar kunci kontak ke posisi on. Yang keenam, dalam waktu 5 detik setelah kedipan cepat dimulai, hentakan handle gas atau throttle dengan cepat. Tutup selama 0,5 detik, kemudian buka selama 0,5 detik. Kemudian tutup handle gas dan tahan selama lebih dari 3 detik. Catatan, mode 2, hentakan handle gas 1 kali. Mode 3, hentakan handle gas 2 kali. Mode 4, hentakan handle gas 3 kali. Yang ketujuh, mil akan mengulang kedipan pendek sejumlah mode yang dipilih. Sebagai contoh, jika mode 2 yang dipilih, maka mil akan berkedip-kedip dengan 2 kedipan pendek berulang. Kemudian putar kunci kontak ke off. Setelah proses setting altitude berhasil, langkah selanjutnya adalah mengatur putaran stasioner mesin 1400 kurang dari 100 rpm atau 1700 kurang dari 100 rpm. Catatan, jika mil mulai berkedip dengan perlahan selama proses reset setting ketinggian belum berhasil, putar kunci kontak ke off dan coba lagi. Jika jumlah kedipan mil dan angka mode yang diinginkan berbeda, putar kunci kontak ke off dan coba lagi. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.